akhirnya dirobohkan. Oke, sudah mulai dihancurkan teman-teman, karena memang bangunan ini tidak semestinya ada di sini ya. Oh, gokil. Wah, wow. Dan kondisinya saat ini teman-teman Satpol PP diberikan PR tambahan sama PKL, harusnya mereka menghancurkan ataupun memindahkan barang dagangan mereka jauh-jauh hari, tapi yang ini sedikit bandel. Dari media, Pak. Sebelumnya apakah Bapak sudah menerima SP, Pak? Sudah, Pak, sudah. Dan kenapa Bapak belum merapikan ini, Pak, sampai pada hari H eksekusi, Pak? Tapi Pak, dari mulai depan itu warung nasi. Udah tinggal kerangan. Oke, dihancurkan akhirnya teman-teman dengan sangat cepat. Dan seperti biasa, kendala dalam perapian ini adalah banyaknya kabel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan hari ini di tanggal 2 Juni tahun 2025 akhirnya dimulai pembongkaran lapak-lapak PKL yang ada di Jalan Unisma ya, ataupun di depan gedung DPRD Kota Bekasi. Dan infonya semua PKL yang di sini akan dipukul rata dan dirapikan semuanya, dan akan dikembalikan lahan milik PJT ini seperti sedia kala teman-teman. Di sini teman-teman dari Satpol PP Kota Bekasi sudah turun dan mulai merapikannya. Jadi ini dibagi dua arah ya, ada yang dari sisi utara dan dari sisi selatan. Nanti ketemunya di tengah-tengah sini juga ya, dan akan digunakan dua beko, dan bekonya sudah standby di sana dan di sini teman-teman, di sebelah sana ujung ya, sudah standby. Di sini kalau kita lihat memang sebagian masyarakat sudah merapikan secara mandiri ya lapak-lapaknya, dan sebagian lagi belum. Nah, kita nggak tahu nih kenapa dia belum merapikan lapak-lapaknya. Contohnya seperti ini ya, ini belum dirapikan sama sekali. Entah apa yang menjadi alasan belum dirapikan. Halo Pak. Malam bertiga itu. Berarti Pak, kita juga dikasih sudah. Ini sudah lagi nunggu SP. Kita kombinasikan. Makanya saya bilang sama Bapak, kita mengamankan pedagang, jangan sampai kayak info yang ada yang bilang perlawanan. Ya. Kasus. Saya suruh pergi, motornya di sono. Tapi provokator mau bilang, bukan, kita perlawanan. Dibongkar hari ini Pak Bang. Oh enggak, pokoknya hari ini udah ada beko. Ya nanti ini minta tolong jangan dulu lah ini. Segera. Ya, 3 hari pasti kita bongkar. Segera Pak, kan kemarin udah kita sampaikan, segera dibuatkan kajian Bapak mau kita kemana, rencana dengan camat dan UMKM, dinas UMKM mana yang dari Bapak ajukan. Gak apa, dari koperasi diajukan ke pemerintah, Pak Wali juga udah atensi, silahkan dengan dicamat sama dinas koperasi dan UMKM. Data-datanya difajar semua Pak. Monggo Pak Deh, monggo. Siap. Tapi Lagi segera. upacara ya. Segera. Siap. Tapi kalau beko udah nyampe, walau alam. Ya Pak Deh ya. Siap. Iyalah. Segera ya Pak. Ya. Bapak, ini kenapa belum dirapikan Bapak? Nunggu tukang Mas. Nunggu tukang. Jadi tukang, ya? selama 1 minggu ini kita memkoordinasi semua pedagang Kan dulu. ngantri. Udah beres baru kita terakhir. Sekalian menghindari penyusup-penyusup.
Oke. Ya. Apa yang Bapak mau sampaikan ke Pak Wali Kota Ya, dalam hal ini? mudah-mudahan gini Mas, ada solusi yang terbaik untuk pedagang, karena pedagang kan menopang ekonomi kerakyatan Kota Bekasi itu sendiri. Kalau istilahnya nanti nggak diberdayakan kembali atau nggak ada relokasi atau nggak ada titik temu yang baik, makanya yang jadi korban adalah masyarakat, terutama anak-anak nanti pada putus sekolah, terus janda-janda udah nggak bisa usaha lagi, terus istilahnya menambah angka pengangguran. Secara otomatis kan ekonomi kerakyatan kan timpang, jadi nggak stabil gitu loh. Ya, kami berusaha semaksimal mungkin minta kepada pemerintah supaya ada solusi yang terbaik. Baik. Itu aja. Pak, jika hari ini infonya akan sapu bersih nih Pak, semuanya dari ujung ke ujung, dan sepertinya lapak Bapak ini belum dirapikan. Iya. Ketika bekonya sudah datang dan dirapikan, bagaimana Pak? Ya, semoga istilahnya kita manusia ini manusia kan bolehlah dimaklumi sehari-hari lagi. Oh gitu. Oh ya, Nah ini baik. juga sampai saya korbankan tidak sekolah karena kan kita sekolah mengandalkan dari warung. Betul. Nah dia ini masih Baik, Pak. SMP. Baik. Makanya saya di sini terakhir buka itu cuma mengkoordinir para pedagang sudah selesai semua. Dan menghindari penyusup-penyusup. Baik. Dan ternyata semua berjalan lancar. Siap. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dan para PKL sudah sebagian sudah merapikan, dan khusus yang ini belum sepertinya teman-temannya, karena pedagang tersebut meminta overtime lagi ataupun penambahan waktu. Ini ya, belum dirapikan teman-teman. Wawancara dulu kita Pak Isa di sini Pak Isa. Hah? Dari TNI-nya seperti apa ya kan? Jelaskan kegiatannya Pak. Dan di sini kalau kita lihat ya, Satpol PP PR ya. Masih dulu. Anak ganti loh. Anak ganti 2.000. Pemiliknya mana Bang? Pemiliknya di dalam. Emang mereka nggak tahu apa ini? udah minggu lebih. Udah tadi udah mana datang pakai peci tadi. Udah gitu. Terus masuk lagi Mas. Bang Cahyana. Mas biar. Dan kondisinya saat ini teman-teman Satpol PP diberikan PR tambahan sama PKL, harusnya mereka menghancurkan ataupun memindahkan barang dagangan mereka jauh-jauh hari, tapi yang ini sedikit bandel. Dan akhirnya Pakai fitness ini Mas. Goceng 3. Iya. Dalam ya buat barang dalam banyak. oh ya Pak, maaf mau nanya Pak, saya dari media Pak. Sebelumnya apakah Bapak sudah menerima SP Pak? Sudah Pak, sudah. Dan kenapa Bapak belum merapikan ini Pak sampai pada hari H eksekusi Pak? Tapi Pak, dari mulai depan itu warung nasi, tengahnya. Nah hari ini terakhir ini yang ini nih. Oh gitu. Ntar Pak, ada lagi Pak. Oh, minta pendapatnya Pak tentang perapian ini Pak. Oke, terima kasih. Dan kalau kita lihat di sini belum dirapikan sama sekali teman-teman. Dari 2 minggu yang lalu sudah diberikan SP segala macam ya, dan hingga saat ini sepertinya tidak dilakukan perapian sama sekali sama pemiliknya ya. Kalau kita lihat tidak ada dipindahkan sedikit pun, sehingga mempersulit pastinya proses
perapihan di Jalan Unisma ini, teman-teman. Dikit lah, Kayaknya diikat. orang itu. Belakang di belakang. Dia badan gua biasa itu. Ya gila. Dan untuk ekskavatornya di sebelah sana sudah OTW ya. Sudah menuju ke sini, teman-teman, dan kita tidak mengetahui apakah lapak PKL ini akan dihancurkan ketika ekskavatornya sudah datang atau seperti apa. Tadi nggak di-stop di sono. Oke teman-teman, sebentar lagi Beko akan mulai menghancurkan lapak-lapak ya. Dan ya ini dia. Dan Satpol PP Kota Bekasi masih memberikan kesempatan beberapa menit kepada pemiliknya untuk merapikan sendiri ataupun memindahkan sebelum Beko ini melaksanakan tugasnya untuk menghancurkan bangunan liar yang berada di bantaran kali Bekasi ini, teman-teman, ataupun di depan DPRD Kota Bekasi. Dan arahan ini sesuai dengan perintah Pak Wali Kota, Pak Triadianto, untuk mengembalikan sepadan air yang sama ini diambil ya oleh para PKL ini, teman-teman. Sangat terpaksa harus dihancurkan karena memang PKL ini sudah sangat lama sekali diberikan kesempatan oleh teman-teman Satpol PP ya. Agak geser sono, Pak. Akhirnya dirobohkan. Oke, sudah mulai dihancurkan, teman-teman, karena memang bangunan ini
tidak semestinya ada di sini ya. Dan mulai dihancurkan satu persatu bangunannya, teman-teman. Udah tinggal kerangka. Oke, dihancurkan akhirnya, teman-teman, dengan sangat cepat. Go! Dan seperti biasa, kendala dalam perapian ini adalah banyaknya kabel-kabel ya. Dan saat ini sedang berpindah, teman-teman, ke bangunan-bangunan semi permanen ya, yang kayu-kayu ini. Nah, ada tulisnya di sini. Mas, geser. Maaf ya, Semuanya ke bawah. kalau rokok langsung dibayar di sini. Ya, jadi intinya nggak boleh utang. Assalamualaikum, Kanda. Sehat-sehat ya. Siap, Kanda. Dan saat ini teman-teman Satpol PP Kota Bekasi tanggal 2 Juni tahun 2025 saat ini sedang merapikan bangunan-bangunan liar yang berada di sudah dimulai bangunan-bangunan liar yang ada di bantaran kali Kota Bekasi ya, yang sangat sembraut sekali. Dan bagusnya Kota Bekasi nih, Satpol PP-nya menggunakan beko ya. Wow. Jadi langsung rontok ya. Dan juga dikeruk bawahnya agar semen-semennya itu bisa diangkat ya, sehingga bisa mengembalikan tanah yang berfungsi untuk resapan air. Dan juga nantinya di sini akan ditata ulang ya, dibuatkan taman ataupun RTH ya, ruang terbuka hijau. Jadi ini konsep dari Kota Madya Bekasi ini sangat bagus sekali. Dapat aliran. Ya. Dan langsung disiapkan angkutannya ya. Ini bagus sekali konsepnya ya. Wow.
dan naik ya, terus dikeruk, terus dihancurkan ya, karena memang berada bukan pada tempatnya teman-teman. Oh, wow. Habisin gitu, awas kaca. Jauh. Wow, kaca. Wow. Wow. Dan ya, dia angkat ya, dikeruk agar mengembalikan tanah yang dibeton selama ini ya. Dan ya, dikeruk ya, terus dilakukan pengerukan agar sepadan tanahnya itu kembali seperti semula ya. Jadi semen-semennya diangkat. Kita bisa lihat ya, sangat kuat sekali, kayaknya dicor ini ya teman-teman ya. Oke, tembok juga diangkat. Kita
Kalian bisa lihat ya teman-teman ya, memang tanahnya itu ditembok sama mereka ya. Dan ini dicor kayaknya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, ini tanah yang harusnya menjadi resapan air dibeton sama mereka. Wow. Ini kalian bisa lihat ya, bekas kerukannya dibeton lah sama mereka. Gokil. Ini ya, ini dibeton. Jadi sudah pasti resapan air nggak akan bisa masuk. Di sini memang kalau kita lihat ini cukup mewah ya. Yang punya Lampang ini cukup mewah, dimana ditehel loh sama mereka. Karena memang para PKL ini teman-teman sudah ada di sini sudah berpuluh-puluh tahun ya. Dari tahun 2000-an mereka sudah ada di sini. Jadi ya sangat apa ya? Sangat memprihatinkan pastinya karena daerah air ataupun resapan air ya mereka rubah menjadi beton sehingga mengurangi resapan air pastinya ya. Dan ini saya cukup apresiasi Wali Kota Bekasi dengan sigap ya di bawah arahan Pak Tri Adianto menginstruksikan untuk mengembalikan sepadan tanah untuk dijadikan resapan air sendiri. Jauh. Tolong ya.
Wow. Wow. Maaf, salah saya, salah. Maaf. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini, insya Allah channel ini channel bermanfaat dan saya akan terus meliput kegiatan ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, subscribe aja, insya Allah channel ini channel bermanfaat teman-teman. Saya akan ikutin terus kegiatan Wali Kota Bekasi ini ataupun pejabat-pejabat yang lainnya sepanjang ada hal-hal yang positif yang diberikan, pasti insya Allah saya liput kalau bisa. Oke, itu aja yang bisa saya berikan. Akhir kalam saya lupa tarifin dari Perapihan Kota Bekasi, tepatnya di Unisma, atas kebijakan Pak Tri Adianto selaku Wali Kota Bekasi. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.